Right. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk case berikutnya, yaitu tentang reaksi reversible ya, reaksi bolak-balik. Fasenya fase cair nomor 4 ya, first order elementary reversible liquid reaction. Jadi ini reaksi order 1, fasenya cair, A menjadi 2R, konstanta laju masing-masing K1, K2. Mula-mula A-nya dan R-nya adalah 0,5 dan 0,2. Jadi ketika awal sebelum reaksi R-nya sudah ada ya, 0,25. Kemudian konversi saat setimbang XE-nya adalah 66,7%. K1-nya 0,5775 per menit ya. Ini yang ke kanan berarti yang ini ya. Kita diminta untuk menentukan berapa konstanta kesetimbangannya, kemudian K2-nya yang ke kiri, dan laju reaksinya ketika konversinya sepertiga atau 33%-nya. Baik, kita lihat. Ikuti algoritmanya, mol balance dulu. Mol balance di sini tidak bicarakan waktu maupun volume reaktor, jadi tidak diperlukan. Rate law-nya ya, MRA, K1 CA, K2 CR. Ini jadi koefisiennya 2 ya, CR kuadrat, dikeluarkan K1-nya menjadi CA CR kuadrat per KC, di mana KC-nya adalah K1 per K2 tentunya ya. Saat setimbang MRA-nya sama dengan 0, sehingga persamaan 1A ini menjadi 0 ya. Jadi ya, K1 CA min CR kuadrat per 0, di mana K kesetimbangannya adalah K1 per K2 atau produk per reaktannya. Di sini adalah CR kuadrat per CA, atau kalau saat setimbang berarti kita tuliskan CR equilibrium, jadi CRE kuadrat per CAE ya. Kemudian untuk mendefinisikan apa itu CRE-nya, apa CAE-nya, kita perlu buat tabel stoikiometrinya ya. A menjadi 2R, mula-mulanya CA0. Ingat tadi CR0-nya ada ya. Ada. Kemudian yang bereaksi adalah CA0XA. Di sini tentu saja 2 karena koefisiennya 2 ya. Di sini 2 CA0XA. Sehingga di akhir reaksi saat setimbang karena reaksinya bolak-balik ya, equilibrium, CA-nya sama dengan CA01 min XA. CR-nya adalah CR0 plus 2CA. Kemudian kita masukkan definisi ini ke persamaan 1B1A-nya ya. Datanya kita tulis CA0-nya 0,5, CR-nya, kemudian XAE-nya. Kita diminta menentukan konstanta kesetimbangannya. Definisi KE adalah K1 per K2 atau CR kuadrat per CA. Saat setimbang, CR-nya diperoleh dari tabel stoikiometri tadi. Nah ini CR0 plus ini di atas mestinya 2 ya, maksudnya CA01 XAE dikuadratkan per 1 min maksudnya. Ini maksudnya 1 min XA gitu ya. Oke, kemudian dimasukkan datanya, CR0-nya 0,25, kemudian CA0-nya ada, CA0-nya 0,5, dimasukkan datanya, XA-nya juga ada, ketemu ya 5. 5 adalah konstanta kesetimbangannya. Karena KE itu K1 per K2, maka dengan mudah K2-nya bisa kita hitung. K2-nya adalah K1 per KE. K1-nya sudah ada tadi 0,5775 bagi 5 ketemu 0,115 ya. Jadi yang poin A dan B sudah terjawab ya. Sekarang yang C, laju reaksi saat konversi 33% ya. Ya, saat XA-nya 0,33%, maka kita hitung dulu berapa CA-nya. CA-nya CA01 min XA, kemudian dimasukkan berarti CA-nya 0,33, CR-nya CR0 plus 2 CA0XA dimasukkan. Ya, ini adalah CR-nya. Sehingga min RA-nya sama dengan K1CA dan seterusnya min K2 CR kuadrat dan seterusnya.
Dimasukkan saja. Ini misalnya K1-nya sudah ada tadi ya. Ini CA-nya adalah 0,33 ini CA, CR-nya juga ada, K-nya sudah ada. Ini adalah main RA-nya. Kalau dinyatakan dalam plus RR langsung terbentuknya produk ya tinggal 2 kalinya. Karena koefisiennya kan 2 tadi ya. Jadi 2 kali main RA. Ya. Itulah teman-teman, ini sederhana sekali karena fasenya cair ya. Silahkan dicermati kembali. Jika ada yang belum jelas silahkan diputar ulang. Kalau masih belum clear ya, bisa kita diskusikan. Baik, berikutnya adalah reaksi fase gas ya. Hati-hati, ini agak perlu ketelitian ya, kecermatan. Nomor 5, stoichiometric mixture of nitrogen and hydrogen. Jadi ini reaksi antara nitrogen dan hidrogen. Ada tekanan 1 atm 1 bar 300 Kelvin. Komposisinya ya sesuai koefisien ini, berarti 3 mol dan 1 mol gitu ya. Stoichiometrik itu maksudnya begitu ya. Ada 3 mol H2, 1 mol N2. Kemudian kita diminta menentukan konstanta kesetimbangannya, kemudian konversi saat setimbang, dan juga komposisi saat setimbang. Konversi dan komposisi. Ini adalah data energi bebasnya H2, karena ini bentuknya molekul ya 0, ini N2 juga 0, untuk NH3 ya ada nilai minus 16.223 kJ per kilomol. Baik, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Ya, mol balance apakah diperlukan? Tidak ya, di sini kita tidak bicarakan volume atau waktu reaksi. Rate law-nya juga tidak, kita nih tidak ada orde berapanya juga tidak ada, hanya bicara tentang stoichiometrisnya. Kalau kita tadi kita akan konstanta kesetimbangan, maka kita lihat dulu reaksinya. Oke, reaksinya adalah ya, H2 plus N2 atau ditulis dalam A 3 plus B menjadi 2C, A-nya adalah H2, B-nya N2 dan C-nya NH3. Dari persamaan termodinamika ya, kita bisa menghitung delta G-nya, yaitu G produk dikurangi G reaktannya. Jadi reaktannya 0 semua tadi, 0, 0, 2 kali 16.223 ketemu 32.446 ya. Ini delta G-nya. Sementara hubungan antara delta G dan konstanta kesetimbangan adalah minus RT ln K. Ini dimasukkan saja persamaan ini, nilainya ke persamaan 1A ya. K berarti ada eksponensial ya, eksponensial. Ini tarik ke sini jadi delta G per RT ya. Masukkan nilainya, delta G-nya, R dan T-nya, hingga ketemu nilai K-nya. Jadi poin A sudah terjawab, yaitu konstanta kesetimbangannya. Kemudian kita ditanyakan apa tadi? Konversi hidrogennya. Hati-hati, hidrogen. Baik. Kalau kita kembali melihat korelasi ya antara konstanta kesetimbangan dan komponennya, kita ingat kembali untuk fase gas ya. Untuk fase gas setelah kita bisa menghitung K itu tadi, K itu sebenarnya kalau dari termodinamika adalah fugasitas ya, fugasitas dibagi fugasitas saat standar. Jadi kalau misalnya A menjadi R plus S, berarti produknya adalah RS, jadi ini fugasitasnya R, fugasitasnya S dibagi reaktannya, fugasitasnya A. Cuma untuk tekanan rendah ini bisa dianggap gas ideal, sehingga fugasitasnya senilai dengan tekanannya. Dalam hal ini ya 1 atm kalau ini ya P0-nya ini ya 1 atm, sehingga di sini bisa kita tuliskan K adalah eksponensial dari ini F-nya jadi P ya. Tekanan parsialnya produk dibagi tekanan parsialnya reaktan. Itulah jadi Kp ya. Kp itu apa maksudnya? Konstanta kesetimbangan tapi dalam bentuk tekanan, karena ini fasenya gas ya. Sehingga ini bisa dituliskan K itu sama dengan Kp per
Karena fugasitas sebenarnya sama dengan tekanan standar yaitu 1 atm, jadi Kp per 1 atm pangkat delta N. Delta N-nya ya nanti sesuaikan ya, delta N-nya kan koefisien R plus S dikurangi A-nya ini ya. Baik, ini nanti akan kita terapkan untuk persamaan ini ya. Untuk penyelesaian ini, jadi K konstanta kesetimbangan ini sama dengan Kp-nya, tekanan kesetimbangan bentuk pressure tekanan dibagi 1 atm pangkat delta N. Untuk di sini delta N-nya 2 dikurangi 3 dikurangi 1 berarti minus 2. Ya tetap aja 1 ya, jadilah Kp. Kp sendiri ini kan sama dengan 1 ya. Sehingga K sama dengan Kp. Kp-nya sendiri adalah tekanan parsial produk yaitu amoniak per tekanan parsial reaktan masing-masing dipangkatkan koefisiennya pangkat 2 pangkat 3 pangkat 1. Sedangkan tekanan parsial sendiri adalah fraksi molnya dibagi tekanan total ya. Fraksi molnya NH3 Y fraksi molnya H2 fraksi molnya N2 tekanan totalnya ya, dikalikan dengan tekanan total ya. Tekanan totalnya ini pangkat 2 dibagi pangkat 4 jadi pangkat minus 2. B totalnya tadi kan 1 bar sehingga tinggallah K itu sebanding dengan fraksi molnya produk per fraksi mol reaktan dipangkatkan masing-masing koefisien. Nah, berapa fraksi molnya NH3, berapa fraksi molnya H2, berapa fraksi molnya N2. Nah, ini harus dibuat stoikiometrisnya ya, biar mudah ya. Misalnya reaksinya adalah 3A plus B menjadi 2C. Mula-mulanya adalah 3 dan 1 ya. Karena ini adalah ditanyakan adalah konversinya hidrogen, berapa sih konversinya hidrogen? Nah, maka hidrogen kita jadikan sebagai limiting reaktan. Maka yang bereaksi adalah ya konversinya X kalikan mula-mulanya 3X. Ya, sisanya ya 3 1 min X. Mula-mulanya 1 yang bereaksi X. Kenapa X? Karena ini koefisiennya 1 ya. Koefisiennya 1 ya. Sepertiga kali 3X maka jadilah X ya. Sepertiga kali 3X jadinya X ya. Sisanya 1 min X. Berapa C yang terbentuk? Mula-mulanya 0, yang terbentuk koefisiennya 2. 2 per 3 kali 3X jadinya 2X. Sehingga di akhir adalah 2X. Nah, fraksi mol berarti biar tidak ya, saya hapus dulu ini biar tidak terlalu mudah ya. Nah, fraksi molnya amoniak tentu saja ini adalah 3 per amoniak mana? Oh ini ya, 2X per totalnya dihitung dulu. Jadi total. Jadi di saat setimbang, remaining maksudnya adalah saat setimbang equilibrium ya. Karena reaksinya bolak-balik. Totalnya mol ada berapa? 3 1 min X plus 1 min X plus 2X ini totalnya ini. Jadilah sama dengan 4 min 2X atau boleh dikatakan FT lah gitu ya. Totalnya, mol totalnya. Maka kemudian fraksinya amonia adalah 2X. Ini molnya amoniak 2X dibagi dengan 4 min 2X ya. Jadilah ini. Ya dipangkatkan dengan koefisiennya 2. Kemudian N2 molnya berapa? 1 min X dibagi 4 min 2X totalnya ya. Totalnya 4. Jadilah di sini 1 min X per 4 min 2X gitu ya. Ini juga sama untuk H2, jadi H2-nya adalah 3 1 min X per totalnya. Kemudian di yang sama kita hilangkan seperti saling mencoret ya, ya. Sehingga nanti kalau kita perkalikan, kita atur-atur, kita punya persamaan ini ya. Nah, persamaan ini kemudian kita kuadratkan ya, sehingga kita punya persamaan K sama dengan 16X kuadrat 1 kali 2 min X per 27 1 min X pangkat 4. Wah, kok bisa Pak? Ini kalau belum nanti silahkan dicoret-coret ya, dihitung-hitung sendiri biar nanti ketemunya ini, biar tahu ceritanya. Bisa teruskan hasilnya langsung.
nilai K sendiri sudah ada, yaitu 4,45 sudah dihitung ya. Nah ini untuk menyelesaikan berapa X-nya ini ya, yang mudah dengan trial and error ya. Kalau kita hitung trial error ketemunya X-nya adalah 0,97. Jadi ini adalah konversinya hidrogen ya. Kalau sudah ketemu konversinya ya tinggal komposisinya dengan mudah kita hitung. Tadi kan produknya itu adalah itu molnya dibagi totalnya, molnya 2X per totalnya ini. H2 ini adalah 3 1 min X dibagi totalnya. N2 1 min X dibagi 4 min 2X. Dari mana? Ya tadi dari tabel stoichiometri gitu ya. Terus dimasukkan X-nya 0,97, nanti ketemunya adalah komposisinya di saat setimbang. Demikian teman-teman untuk pembahasan nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Memang agak sedikit complicated ya, perlu hati-hati, ya perlu kecermatan. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Jika ada yang belum jelas diputar kembali, jika ada yang belum clear nanti kita bisa diskusikan ya. Kita lanjutkan di part berikutnya.